Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah video dari Bang TIJ. Video itu menyatakan bahwa himbauan atau kehati-hatian ya bagi para netizen atau khususnya di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena kata Bang TIJ sudah ada gerakan bla bla bla. Untuk selengkapnya monggo kita simak terlebih dulu apa yang disampaikan oleh Bang TIJ. Silakan. Yang sering kontenin membahas habaib, hati-hati. Karena dari telik sandi saya mengabarkan bahwa mereka pingin ada di antara kita itu yang mati, supaya bisa digoreng sebagai kualat kepada cucu Nabi. Hati-hati saudara. Ini ingat nih, hati-hati. Jaga diri baik-baik. Ya, untuk Kiai Imad dan juga berhati-hati. Sekarang mereka merencanakan untuk membuat semacam panitia acara untuk mengundang Kiai Imad, tapi isinya mereka semua. Itu juga informasi dari telik sandi yang saya dapatkan tadi. Ya, cuman tadi malam belum bisa saya informasikan karena belum akurat ya. Ini sudah akurat. Mereka merencanakan mengundang Kiai Imad ke markas mereka untuk menjebak. Itu seolah-olah mereka pendukung Kiai Imad begini begitu segala macam. Tetapi itu adalah mereka semua. Hati-hati, makan minum hati-hati ya ikhwan. Makan minum hati-hati. Ya, saya ingatkan untuk sahabatku semuanya yang mendukung tesis Kiai Imad, diundang ketemu dengan siapa, kalau enggak kenal, hati-hati makan minum. Ntar kualat kalian mati. Percayalah, kualat ntar mati. Menurut mereka kualat, menurut kita ajal. Ya, itu bakul nasinya udah ketendang sama Kiai Imad. Teori konspirasi. Bakul nasi mereka ketendang sama Kiai Imad. Hati-hati gerombolan Heina ini. Nggak perlu dijelaskan ya ikhwan. Tentu paham maksud saya apa. Nah, itu dia video yang disampaikan oleh Bang TIJ. Itu merupakan sebuah informasi ya yang sifatnya mahtamala sidqa wal kizbah. Artinya mencakup antara benar dan bohongnya. Tetapi apakah kita berpikir bahwa jika Bang TIJ itu mengada-ada, itu adalah merupakan konten yang beresiko untuk Bang TIJ sendiri. Dan Bang TIJ sepertinya berhati-hati di situ. Anggap saja berita itu jika benar, maka tentu ini keadaan sudah tidak baik-baik saja. Maka di sini saya sebagai konten kreator mengingatkan atau mengajak teman-teman untuk tidak melakukan hal tersebut jika apa yang disampaikan oleh Bang TIJ itu benar. Karena tidak akan ada untungnya. Untung di dunia belum tentu nanti di akhiratnya. Apalagi kita sering menemukan istilah-istilah pengingat ya, bahwa kita jangan membenci. Ya, kita mengkritik para kelakuan ceramah halu para oknum Habib itu bukan person mereka sebagai pribadi, tapi apa yang mereka sampaikan yang ini berkaitan dengan umat, ajaran-ajaran, hal-hal yang disampaikan itu perlu untuk di-counter dan dibahas, dijadikan sebagai bahan diskusi. Dan kami pun ketika mengkritik para ceramah-ceramah yang saya pikir di sini patut untuk dikritik, itu bukan dalam rangka menyalahkan, tapi mengajukan banding dengan menggunakan data-data atau ibarat-ibarat keterangan-keterangan yang lain. Manakah yang lebih kita sepakati untuk amalkan, manakah yang lebih layak untuk kita terima sebagai kebenaran. Misalnya ada seorang Habib yang mengatakan dari leluhur mereka mi'raj 70 kali dalam sehari. Nah, apakah ungkapan seperti ini, apa efeknya gitu? Maka kalau ini disampaikan begitu saja, dihadapkan kepada publik, kita juga akan mengaitkan dalam wilayah etis dan tidak etisnya. Ini untuk disampaikan ke publik etis tidak? Dampaknya bagaimana ke masyarakat? Gitu loh. Itu yang kemudian dikritik, bukan berarti cerita itu salah ya. Silakan kalau untuk diyakini ya monggo. Tapi berdasarkan apa untuk kemudian dihadapkan kepada masyarakat, masyarakat pun perlu untuk memverifikasi dari apa yang disampaikan oleh oknum Habib yang bercerita seperti itu. Tapi di sini saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Bang TIJ itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi, dan itu adalah keburukan. Keburukan, seburuk-buruknya kelakuan adalah seperti itu. Apatah lagi kata Bang TIJ itu, jika seumpama ya, di sini saya mengumpamakan, seandainya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani diracun atau di apa itu seumpama ya, kemudian terjadi sesuatu,
dan ada berita bahwa ini kualat dan segala macam, tentu ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak sehat dan akan menjadi sejarah kelam bagi peradaban Islam di Indonesia. Itu saya pikir yang apa namanya, yang sangat buruk sekali. Ya, saya berharap teman-teman semua di sini dewasa, baik yang pro maupun kontra. Kita tetap saling mendoakan kebaikan, beragama dengan nalar sehat, beragama tidak hanya sekadar menggunakan perasaan dan keyakinan yang tanpa landasan, tapi juga kita gunakan ilmu pengetahuan dan nalar yang waras sebagai landasan kita beragama, bersosial, berbudaya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan agama Islam menjadi peradaban yang mantap, peradaban yang maju. Tidak hanya sekadar menjadi agama yang diyakini saja. Dan ini juga saya sampaikan kepada teman-teman ketika kami mengkritik sebuah sesuatu yang dianggap khariqul adat atau karamat, itu bukan berarti kami tidak mempercayainya. Kami mempercayai keramat. Bahkan saya sendiri, apa namanya ya, memiliki cerita terhadap orang-orang sekitar yang dekat dengan khariqul adat itu. Artinya kejadian atau fenomena-fenomena yang tidak biasa. Ada seperti itu. Cuma saya berpikir yang seperti ini tidak layak untuk menjadi konsumsi publik. Ini saya sendiri, artinya orang terdekat saya gitu loh. Orang dekat saya yang mengalami itu. Kalau kita mau berbicara karomah, dan kalau kita mau mengatakan itu sebagai karomah, begitu ya, begitu. Dan saya ingin apa ya, semua ini baik yang kontra maupun yang pro tetap saling menjaga nilai-nilai persaudaraan. Jangan sampai ada yang begitu sepakat atau tidak sepakat, meyakini atau tidak meyakini seseorang sebagai wali, seseorang sebagai zuriyah Nabi. Jangan sampai keyakinan itu kemudian membuat kita berpecah belah. Toh itu bukan syarat orang untuk menjadi Islam atau tidak, iman atau tidak masuk rukun iman juga. Mari jaga persaudaraan di antara kita, seberbeda apapun kita mengenai satu dan lain hal. Jangan sampai itu jadikan sebagai bahan untuk kita perpecahan. Tapi walaupun begitu atau kendati pun begitu, ketika ada hal-hal yang perlu untuk diluruskan, maka siapapun harus sepakat itu untuk diluruskan, baik itu secara nasab, baik itu secara kuburan, apapun itu, atau ajaran atau apapun, dan itu tidak mengenai satu kelompok tertentu, siapapun silakan untuk kemudian dikritik. Dan kritik itu bukan tanda kebencian, melainkan kritik itu adalah tanda cinta dan kasih sayang. Ini problemnya, orang-orang kita itu tidak bisa memaknai mana hujatan, mana kritik gitu. Jadi ini yang perlu kita untuk kemudian sama-sama renungi, sama-sama pikirkan. Tidak ada artinya kita ribut-ribut seperti itu. Ini tanggapan saya mengenai apa yang disampaikan oleh Bang TIJ. Kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Bang TIJ benar, waduh, ini sudah di luar nurul dan di luar apa namanya perkiraan BMKG ya, seperti itu ya. Gitu saya pikir teman-teman, hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ingin semuanya ini baik-baik saja. Ketika misalnya terjadi distorsi kuburan, itu kan bisa diluruskan, apapun nasab atau apapun, yang penting berlandaskan keilmuan. Entah nanti bagaimana konklusi terhadap keilmuan-keilmuan yang kita telaah itu, misalnya berbeda, ya silakan. Yang penting kita untuk bersikap memiliki landasan pengetahuan, tidak hanya sekadar model percaya gitu saja ya, tanpa ditelaah, apalagi yang sambil dibumbui emosi seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Jaga persaudaraan di antara kita. Sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.